di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari para habaib sesepuh dan juga para ulama, para kiai dan hadirin hadirat yang hadir dan yang menyaksikan majlis ini dari streaming website www.majlisrasulullah.org. Semoga kesemuanya dalam rahmat dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saudara-saudariku yang memuliakan, terlepas ucapan dari lidah, semoga kita dilimpahi rahmat dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tahukah makna dari kalimat itu? Rahmat dan kebahagiaan adalah hal yang jika tidak kita dapatkan, apa sebaliknya? Rahmat dan tidak ada sebaliknya terkecuali kemurkaan Allah. Tidak ada yang ketiga. Yang pertama rahmat, sebaliknya kalau bukan rahmat, wa ma ba'da rahmat illa ghadab min Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ba'da sa'adah illa syagharah. Apa selain rahmat kalau bukan kemurkaan Allah? Apa kalau bukan kebahagiaan selain kehinaan dan siksa yang pedih? Kalimat rahmat dan kebahagiaan itu mudah muncul dari lidah, namun itulah tujuan kita untuk mendapatkannya. Itulah Allah memunculkan untuk kita Sayyidina Muhammad, membawa rahmat dan kebahagiaan. Saudara-saudariku yang memuliakan, kebahagiaan milik Allah diberikan kepada yang jahat dan yang baik di dunia. Di akhirat hanya untuk yang baik-baik saja. Maka kehidupan dunia yang merupakan sekolah seakan-akan ada ujian-ujiannya, dan ujian akhir adalah sakaratul maut. Di saat itu, mohon doa, besok saya sidang di universitasnya. Keesokan harinya yang saya dengar sampai kabarnya kepada saya adalah beliau sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Mohon doa untuk sidang besok yang ada menuju sidang akbar sebelum melewati sidang yang di dunia ini. Lalu lewatlah hari-hari yang sibuk dengan skripsi dan lain sebagainya. Yang didapatkan adalah batu lisan, bukan ijazah. Saudara-saudariku, jangan putus harapan berarti tidak perlu sekolah. Bukan itu maksud saya. Sekolah dan berjuanglah dan jadikan apapun yang ada di dalam keadaanmu saat ini adalah modal pendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sekolah, apa yang harus berbuat supaya sekolah aku ini jadi membawa mendekat kepada Allah. Anak-anak, teman-teman kita bawa ke majelis, hadir di majelis. Maka saat itu kau sudah
kalau saat itu pejuang atau penyenang hati Sayyidina Muhammad, mengajak kepada keluhuran adalah hal yang paling menggembirakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sesama muslimin atau kepada yang non-muslim. Saudara-saudariku yang kumuliakan, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke masjid ini untuk hadir di dalam limpahan rahmat, dan semoga selalu dalam rahmat dan kebahagiaan ya Allah. Apa artinya hidup kami kalau seandainya kami tidak mendapatkan rahmat? Kalau kami memiliki seluruh jagat raya semesta berubah menjadi berlian, tapi kami kau murkai, maka semua itu akan berubah menjadi api yang gelap dan berwarna hitam neraka. Saudara-saudariku yang dimuliakan, Allah menawarkan cintanya kepada hamba-hambanya, dan Allah murka jika cintanya ditolak. Karena dialah yang maha berhak memberi dan dicintai, dan dialah yang maha mencintai, dan dialah yang maha kasih sayang, dan dialah yang maha memiliki cinta pada hakikatnya dan maha menciptakannya dari tiada. Saudara-saudariku yang dimuliakan, Allah Subhanahu wa taala murka jika hambanya mencintai selainnya lebih daripada Allah. Maka datanglah musibah supaya hambanya balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba kalau sudah kasih kesulitan lalu doa. Tapi ada hamba yang diberi kesulitan makin jauh dari Allah, makin dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Makin jauh dia dari Allah dan makin marah dia kepada Tuhannya, makin dipersulit oleh Allah. Dan jika dia memilih jalan itu, maka terus ia akan dipersulit sampai dia tercekik sakaratul maut. Dan jenazah Nabi Yusuf masuk ke dalam bumi. Di dalam riwayat yang ketiga, seorang anak bocah wafat. Lalu beberapa hari kemudian ayahnya ini melihat anaknya yang bocah, wajahnya berubah seperti orang yang usia sangat lanjut usia, tua renta, keriput dan sangat tua, berubah rambutnya. Anakku, kau ini meninggal masih muda, kenapa wajahmu berubah jadi seperti ini? Wahai ayah, saat kami di kuburan sedang dalam ketenangan, turun satu jenazah, baru turun jenazahnya, neraka jahanam bergemuruh. Maka dari takutnya mendengar itu, aku berubah seperti ini. Saudara-saudariku yang dimuliakan, neraka bergemuruh dengan turunnya jasad para pendosa. Beda dengan turunnya jasad atau jenazah orang-orang mulia, seperti dalam Syiar Alamun Nubala dan Tadhkiratul Hufadz, ketika Imam Ahmad bin Hanbal wafat, disolatkan oleh 1 juta muslimin muslimah. Saudara-saudari yang dimuliakan, Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia wafat, lalu beberapa hari kemudian ada orang yang mimpi yang keluarganya di kuburan yang dekat dengan kuburan Imam Ahmad bin Hanbal.
meninggal dia pakai mahkota dan bercahaya terang benderang. Jadi kau ini di dunia tak soleh-soleh orang, tapi kau bisa seperti ini di alam barzakh. Dia berkata begitu jasad Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke dalam kuburnya, turun 10.000 cahaya dari kuburan itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hal seperti ini telah Allah firmankan, yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak kecil yang tidak mengenal dosa berubah menjadi tua dari takutnya kepada siksa, padahal dia tidak kena siksa. Itu mereka yang belum balik, bagaimana yang balik? Wa'amul kathir kalmuhli yawridul butun Tawruha ka'annahu ru'usus syayatin. Makanan orang-orang di neraka itu adalah buah-buah yang sangat mengerikan, yang bentuknya bagaikan kepala-kepala syaitan. Tawruha ka'annahu ru'usus syayatin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, naungan kasih sayang Allah ditawarkan kepada kita. Satu dosa 10 pahala, satu berbuat baik 10 balasan, satu berbuat jahat 1 balasan, tetapi masih siap untuk diampuni. Maka oleh sebab itu pilihlah dia, karena tidak ada tempat lain selain neraka dan surga setelah kita wafat. Saudara-saudara yang dimuliakan, di hadis yang baru kita baca tadi, barang siapa berada di masjid, barang siapa yang datang ke masjid, Allah maka Allah SWT siapkan setiap kali ia bolak-balik itu perjalanan pergi pulang, derajatnya ditambahkan oleh Allah di surga. Allah nuzlahu yawma nazlahu jannah. Allah SWT menambahkan derajatnya semakin tinggi di surga. Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari mensyarahkan hadis ini, sebenarnya badan aurah yang dimaksud adalah pagi dan sore. Tapi Imam Ibn Hajar menjelaskan hadis ini memaknai bukan pagi dan sore, tapi masuk dan keluar masjid. Maksudnya masuk masjid dengan ibadah lalu keluar, terus setiap kali masuk naik derajatnya lebih tinggi, keluar naik lagi lebih tinggi. Lalu kita bertanya, masuk ke masjid naik derajatnya lebih tinggi, berarti sudah ahli surga. Yang dibicarakan naik derajatnya lebih tinggi di surga, bukan selamat dari neraka. Berarti kan sudah di surga. Berarti orang yang menuju masjid tidak akan masuk neraka dalam perjalanannya, karena ia bisa bilillah man ikhbarat qadama bisabilillah haramahullah 'alan nar. Diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, barang siapa yang sampai berdebu kakinya debu dalam perjalanan ke hal-hal yang diridhai Allah, maka Allah haramkan kedua kakinya untuk menginjak neraka. Neraka haram memakan kakinya dan membakar kakinya. Hanya debu. Gara-gara sebab debu yang diinjak oleh orang yang menuju ke jalan yang diridhai Allah. Semua jalan yang diridhai Allah itu bisa beda. Sabil itu jalan. Sabilillah jalan Allah. Bukan jihad beda lagi. Jihad ada jihad hawa nafsu, ada jihad dan peperangan dan lainnya. Dalam bahasan itu yang kita bahas. Namanya
yang kita bahas, orang yang menuju kepada masjid itu wafatnya bisa pilihlah. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Rasul berkata, derajatnya makin naik tiap kali dia keluar dan tiap kali dia pulang naik derajatnya. Besok datang lagi ke masjid, naik derajatnya lagi. Bukannya neraka atau surga lagi yang dibicarakan. Neraka sudah kejauhan, derajat yang naik. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, itulah indahnya orang yang mau melangkah ke Baitullah, yang sekarang aku dan kalian sedang menaikkan derajatnya oleh Allah. Sekarang ini kita sedang menaikkan derajatnya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai keluar dari sini, dinaikkan lagi oleh Allah derajatnya di surga. Maka jangan kita berpaling dari kemuliaan ini menuju kemuliaan. Manusia kan manusia, hanya manusia. Intinya manusia tidak lepas dari dosa, kebalisan, berifat. Manusia itu diciptakan lemah. Saudara-saudariku yang memuliakan, Allah juga tahu manusia itu tempat berbuat dosa. Kita berusaha jangan berbuat dosa. Ya, jangan berbuat dosa. Jauhi dosa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menjauhi seluruh dosa dan mentaati seluruh peraturan, hal itu malaikat yang bisa dan para nabi dan rasul. Kenapa? Karena hawa nafsunya tidak ada. Yang ada adalah hawa nafsu yang baik saja. Tidak ada keinginan buruk. Yang ada adalah taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keinginan. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, namun kita penuh keinginan diisi oleh Allah, keinginan baik dan buruk. Nah, kita memilih yang baik lebih banyak, makin dimudahkan kehidupan kita. Memilih yang kehidupan yang lebih buruk, maka semakin buruk kehidupan dan masa depan kita. Masa depan kita milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala jangan kalian bersangka buruk kepada keputusannya. Kadang-kadang kita merasa sedih, namanya manusia ya. Kita bahas sedih. Ketika Nabi Allah Musa berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihissalatu wassalam di dalam surat Al-Kahfi dengan hikayat yang panjang lebar, saya ringkas saja. Nabi Musa berkata bahwa dijelaskan oleh Allah bahwa ia akan menemui Nabi Khidir di antara pertemuan dua laut. Maka jumpa di situ. Maka berkata Nabi Allah Khidir, innaka lan tastati'a ma'i sabra. Kau tidak akan bisa sabar ikuti aku. Kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi kubra. Gimana kau sabar mengikuti apa yang kau tidak kita ketahui, yang akan buat bingung? Aku diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepadamu, dan kau diberi ilmu yang tidak diberikan Allah kepadamu. Masing-masing di antara kita diberi ilmu oleh Allah. Cuma Nabi Allah Khidir jauh di bawah Nabi Musa derajatnya di sisi Allah, karena Nabi Musa adalah Rasul. Namun Allah ingin tunjukkan ada ilmu yang Allah berikan kepada selain Nabi Musa. Walaupun derajatnya lebih rendah, tapi ada ilmu yang tidak diketahui Nabi Musa, diketahui yang lain. Jalan berdua. Dia berkata, aku akan sabar. Maka lewat, naik berdua di atas kapal. Orang yang memiliki kapal bilang, mengenal Nabi Allah Khidir, orang soleh, orang yang berbeda, orang sering lewat situ dikenal. Tidak usah bayar naik kapal, silakan naik kapal kami. Sampai baru keluar dari pelabuhan, Nabi Khidir turun ke dasarnya, lalu melubangi dasar kapal, memecahkannya, memuncatlah air sekeras-kerasnya. Maka Nabi Khidir naik, kapal
pun tenggelam. Tapi tenggelamnya tidak dalam. Kenapa? Karena baru keluar dari pelabuhan. Tapi tenggelam kapal kayu. Maka marah Nabi Musa. Sudah orang tidak mengambil upah untuk kita numpang. Kau merusak kapalnya sampai tenggelam. Nabi Khidir berkata, Betul-betul agar tastati amaya sabra. Aku sudah bilang kau tidak akan sabar mengikuti aku. Dan Musa berkata, maaf, aku jangan dianggap ucapan tadi. Ayo kita teruskan perjalanan. Aku ingin ikut dengan ikut. Dan melihat ada anak kecil cekik pada Nabi Khidir sampai mati. Aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Kau bunuh anak kecil yang tidak berdosa. Ini adalah perbuatan mungkar yang sangat buruk dan jahat. Musa berkata, Nabi Khidir berkata, aku sudah bilang kau tidak akan pernah sabar melihat dan mengikuti aku. Maka Nabi Musa berkata, sudah kau lupakan, aku akan tetap ikut. Nabi Khidir berkata, sekali lagi kau bertanya atas apa yang kau perbuat hal-hal yang aneh, maka itu adalah menjadi perpisahan antara aku dan kau. Nabi Musa adalah seorang rasul. Nabi Musa punya tanggung jawab. Tidak bisa ikut-ikut begitu kalau tidak tahu. Kan Nabi Musa menegak kebenaran. Orang anak kecil cekik begitu aja masa dia seorang rasul. Maka dijelaskan oleh para mufassir, dijelaskan oleh guru mulia kita juga, bahwa sengaja Nabi Musa begitu ada hal yang aneh, sengaja dia memprotes supaya bisa. Karena Nabi Musa berbuat sengaja. Yang ketiga ini sengaja, Nabi Musa bukan tidak sengaja. Supaya berpisah. Kenapa? Karena hal yang diperbuatnya ini tidak ia ketahui. Ia bertanggung jawab di akhirat. Kalau seandainya ia bagaimana membiarkan temannya membunuh orang, merusak kapal orang yang baik, berbuat hal yang aneh-aneh, dia itu bertanggung jawab karena jalan berdua. Maka ia harus pisah dengan Nabi itu. Tinggal waktu. Mereka masuk ke perkampungan itu mengusir mereka, tidak mau menjamu mereka. Maka Nabi Khidir membangun suatu tembok supaya dibangun dirapikan. Nabi Musa berkata, Inna takut tak lagi. Kalau kau mau pakai itu kan maka pokok kita yang berjaya. Mereka sudah nolak kita di sini yang ini untuk perpisahan maksudnya Nabi Musa supaya bisa. Maka berkata Nabi Khidir, ada kira ini mulai. Inilah perpisahan antara aku dan kau. Akan aku jelaskan, takwilkan kepadamu apa yang diperbuat tiga hal yang tadi kau tidak paham dan kau protes. Yang pertama, kau lihat kapal orang yang baik kepada kita disuruh tenggelam. Kau tidak tahu di depannya itu ada kapal perampok yang merampok kapal-kapal. Semua kapal yang lewat dirampok. Kalau tidak ditenggelamkan, dia berisi kapal itu yang membawa kita berisi emas, perak dan barang-barang dagangan. Tidak usah ditenggelamkan karena cuma di pelabuhan. Nah, ini tidak usah. Ya. Jadi kita tenggelamkan supaya selamat. Aku menyelamatkan dia. Kapalnya cuma dibohongi sedikit, dibenahi sedikit, selesai. Hartanya selamat. Kalau tidak begitu, habis semua hartanya diambil perampok itu. Itu yang perbuat. Wa ma fa'altu dzalika min amri, wa ma 'amiltu dzalika min amri. Aku berbuat itu bukan dari keinginanku. Allah yang suruh untuk menyelamatkan orang itu sebelum beli kapal. Yang kedua, bayi yang membunuh, karena bayi itu akan tumbuh besar dan menjadi penjahat yang membawa kejahatan. Dan Abu Salihah
ayah ibunya orang yang soleh. Allah ingin beri anak yang lebih soleh, yang soleh dan baik, dan menjadi kebanggaan bagi ayah ibunya. Maka caranya Allah mewafatkan anak itu, sehingga ayah ibunya kan sedih. Aduh, anakku yang bocahku yang mencintai sedih. Kesedihannya itu dipakai oleh Allah sebagai seakan-akan bayaran untuk mendapat anak yang soleh dan menjadi ulama yang sangat besar. Kesabaran ayah ibunya dengan kematian anaknya. Kasarnya ente nggak tahu, gitu ya. Yang ketiga, tempat yang tadi tidak menjamu kita, bangun di situ dipendam ada harta karun, harta yang dipendam oleh ayah suami istri yang minta kepada Allah, wahai Allah, ini harta kami pendam untuk keturunan kami yang miskin, tolong dijaga. Anaknya tidak miskin, cucunya tidak miskin, turunannya yang ketujuh. Diriwayatkan di dalam tafsir, turunannya yang ketujuh. Tafsir kalau tidak salah tafsir Ibn Abbas alaihi rahmatullah, turunannya yang ketujuh, baru Allah keluarkan harta itu didapatkan oleh keturunannya. Jadi banyak hal-hal yang kita tidak ketahui mengenai rumah-rumah yang besar. Oh, sekarang kan juga salah dikit demo. Nah ini masih menjelaskan yang mulia Allah. Ya, barang kita tidak tahu belakang itu ada sesuatu barangkali. Ya, kita lihat ada seorang yang jahat, kita pengen dia turun. Kita tidak tahu artinya maknanya lebih jahat lagi. Hadirin yang mulia Allah, ini makna daripada kehidupan dan takdir ilahi yang mana kita harus memahami. Tentunya kita sering lupa bahwa barangkali hal-hal yang tidak kita sukai itu baik bagi kita sebenarnya, dan hal yang justru kita anggap itu musibah dan kesusahan, justru itu akan membawa kebahagiaan. Kalau tidak begitu, terjadi yang lebih buruk. Seperti kejadian tadi, kalau anak itu terus hidup, tidak dibunuh oleh Khidir, ayah ibunya gira, punya anak kecil, bocah, wah asyik main, makin besar, jahat, jadi kepala perampok, akhirnya terus menyusahkan ayah ibunya, bisa bunuh ayah ibunya. Sampai di akhirat nanti mempermalukan ayah ibunya di dunia dan di akhirat. Allah buat wafat, sedih. Barangkali ayah ibunya, ya Rabb, kami salah, kalau anak kami diambil. Padahal Allah SWT ingin mengambil kesedihan mereka sebagai dalil, atau sebagai hujah, atau sebagai penguat, atau sebagai modal, atau sebagai bukan tumbal dalam satu surah Dia ingin mengambil kesedihan itu sebagai balasan anak yang baik dibalas oleh Allah SWT. Itu tidak hanya perbuatan Allah, makanya dikatakan oleh Imam Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Imam Haddad, wa kullu fi'lin jamil. Semua perbuatanmu indah, wahai Allah. Kenapa betul perbuatan Allah tidak ada yang jelek? Untuk apa Allah SWT menyusahkan kita? Allah tidak rugi. Allah ingin berikan kita istana, berikan kita surga, memang sudah dari dulunya begitu. Dan tapi tertipunya Nabi Adam dan Hawa itu pun sudah dengan kehendak Allah. Kenapa? Karena alam semesta ini tidak mendapatkan kehidupan yang abadi kecuali jin dan manusia. Lalu di mana keadilan Allah? Nah, ini biar tahu. Ya, di mana keadilan Allah? Bagaimana dengan pepohonan, matahari, bulan, dan segala yang ada di alam semesta ini yang selalu bertasbih, selalu berzikir, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita ketahui. Lahu ma samawati yusabbihu ma fi samawati wa fil ardi walakin la tafqahuna tasbihahum.
bertasbih kepada Allah, mensucikannya seluruh apa yang ada di langit dan bumi daripada yang tidak tahu, daripada zikir mereka. Alam semesta ini gemuruh dengan zikir. Tapi di mana keadilan Allah seperti itu? Berarti Allah tidak adil. Kenapa? Karena yang terus-terusan bertasbih tidak masuk surga. Ini yang tidak mau main terus di surga aja kerjaannya, dikeluarkan ke dunia. Nih, ayo dibuat neraka. Yang baik masuk surga, yang jahat masuk neraka. Disinilah keadilan Allah kepada alam semesta ciptaannya yang lain. Jadi benda-benda, pohon-pohon, hewan-hewan dan lain sebagainya mengerti ini keadilan Allah. Karena yang jahat masuk neraka, yang baik masuk surga. Tidak langsung enak-enakan di surga saja. Mereka melewati tes dulu. Siap mendapatkan tes seperti ini, takut alam semesta. Tapi tahu orang sama Allah. Allah tidak mau Allah menjadi rumah amanah. Wa'akhadahu al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia yang paling mengambilnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian takdir kehidupan kita yang dalam frekuensi per detik, ya, dalam frekuensi per detik bisa berubah. Dalam frekuensi per detik bisa berubah. Bagaimana? Mana bertakwa, wasaddaqa bil husna, wasanayasiruhu lil yusra. Barang siapa yang bertakwa dan membenarkan hal-hal yang benar, maksudnya hal yang benar dibenarkan, hal yang benar jangan disalahkan. Ya, orang mau salawat jangan disalahkan, orang mau zikir bersama jangan disalahkan, orang mau zikir di malam tahun baru jangan disalahkan, yang bersama lagi. Sudah lewat kita maafin, ya saudara kita sendiri. Muslim kalau dunia disuruh ba'd. Muslim itu seperti apa? Bata yang saling menutupi satu sama lain. Ya, Muslim kemudian disuruh ba'd. Rasulullah SAW saling menutupi satu sama lain. Ya kalau ada yang bersikup dikit ya mohon maaf ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan kalau itu akan dibiarkan sini. Saudara-saudara itu, ini perputaran takdir berubah dalam keadaan berdetik saja. Sedekah bersunnah pasal yasiruhu lil yusra, dan bersedekah, dia membenarkan hal yang baik, dia bertakwa, maka Allah mudahkan dia di jalan yang mudah. Tuh, takdirnya berubah. Kita dalam satu detik misalnya sedekah, dalam satu detik itu takdirmu berubah. Kalau sedekah itu takdirmu berubah. Kenapa? Pasal yasiruhu lil yusra, kamu mudahkan dia di jalan yang lebih mudah, jadi lebih mudah kehidupannya. Barangkali dalam satu kali menaruh beberapa rupiah atau beberapa juta dolar, barangkali ya, dalam satu detik itu berapa ribu musibah atau berapa ratus musibah yang disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita sadari. Atau bukan sedekah, membenarkan hal yang benar, datang ke majelis tempat yang benar, bukannya tempat kumpul ngaco-ngaco ngapain, dibikin macet jalanan, mall, pasar-pasar bikin macet jalanan, nggak ada yang ribut. Ya, majelis taklim diributkan. Kalau untuk jalan, ulah itu untuk jalan. Ya, kesianan jalan depan negara kita, kapan kita berjalanan. Enggak. Tapi kalau seandainya ada yang menutup jalan juga, biarin aja. Itu aja repot. Mau jawabnya sendiri. Nanti yang dimuliakan Allah, jangan bermusuhan kembali. Muslim, Yesus juga umum bebas saling menutup
majelis kita ini ya makin bingung. Itu dia keadaannya waktu itu. Makanya di sini geletak. Kenapa geletak? Kira kuat. Bingung. Mau kemana? Monas sudah. Mau kemana ini? Senayan sekarang pohonnya bertumbuh tinggi. Yang kemarin tahun-tahun kemarin kita di situ masih bisa, sekarang udah nggak bisa lagi. Kalau mau gelora 250 juta. Belum sound sistemnya 270 juta. Nanti belum komunikasi makanan kecil enggak ada majlis Rasulullah makanan kecil ya. Karena diperhitungkan dari dulu di majlis Rasulullah sudah alhamdulillah ratusan ribu yang hadir. Kalau yang hadir 500.000 ya kita hitung satu orang dikasih lontong satu. Saya mau tanya lontong satu harganya berapa? 1.000 kali 500.000 500 juta buat lontong doang 200 juta. Ini yang buat bangun masjid ke Munawwar tahu ya. Mau nasi itu biar tahu nyewanya 2 juta rupiah murah, cuma ada dana kebersihan, ada dana keamanan, ada ini dan itu, dan yang mahal itu panggung dan sound dan lighting ya, penerangan itu lighting dan sound, audionya, panggungnya itu yang mahal ya, itu yang diberatkan. Kalau yang Monasnya murah nyewanya karena milik pemerintah. Kita mesti gila seminggu mau kemana? Gak bisa mengumpulkan ke arah sana pusat. Mau kemana? Udah Istiqlal aja Istiqlal udah ada yang pakai. Wah cepat katin udah didulin sekali nyelam. 4 bulan yang lalu saya udah dijanjiin lewat telepon. Pokoknya ada beberapa acara telepon besar nih di depan, ada 4 saja. Ada malam 17 Agustus, ada waktu itu di Susaban 17 Agustus, terus kedatangan guru saya, lalu Monas, lalu sudah malam tahun baru di semuanya di Monas. Ya sudah, atur aja kecuali malam 17 Agustus nggak bisa di Monas karena penuh dengan tentara. 17 Agustus upacara emang nggak bisa dipakai, ada pansar ada apa di situ, ya kita berpikiran di situ nggak bisa. Jadi malam itu akhirnya kita di Istiqlal. Semua sudah disepakati. 2 minggu sebelum acara dibilang tidak boleh dipakai. Monas tempat untuk masyarakat mau bakal kembang. Mau kemana lagi? Istiqlal udah keburu diambil orang Katin, udah mau kemana lagi? Masa kita tahu sendiri, ya kan? Semua terang-terangnya kalah sama masa kita. Semua terang-terang itu baru keluar kan pasukannya. Ini majlis Rasulullah kan begitu kalau sudah datang. Ini kok gak ada yang datang yang duduk di panggung segede-gedenya, orangnya cuma 1-2. Tunggu sebentar, gak ada berhentinya. Sampai sudah melihat perkumpulan terbesar di dunia ternyata orang-orang yang dari luar negeri dan yang dari luar negeri belum tahu pernah lihat. Ternyata perkumpulan terbesar di dunia yang kayak zikir terbesar di dunia sampai seperti ini. Gak ada yang seperti ini kecuali di Arafah sana di Mina. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah kan seperti itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kebingungan itu akhirnya saya bicara berusaha lagi, akhirnya diminta dengan tegas, pokoknya kemana saja boleh, asal jangan Monas jangan dibicarakan lagi. Di mana saja boleh, Monas jangan dibicarakan lagi. Akhirnya kita naik ke
peringkat pemerintah ringsan langsung. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena dipakai kembang api. Zikir pakai saja. Yang mau bakar kembang api, dan itu bukan tempat bakar kembang api. Maka zikir berarti diiakan oleh yang di pemerintah pusat sudah menyetujui. Ya, saya tenang. Nah, kamu telepon juga bicara. Habib sudah dihubungi oleh Pak Gubernur belum? Tuh, tadi Bapak perintahkan untuk dihubungi karena acara di Monas itu sudah -2, diperbolehkan zikir di situ. Ya, sebentar lagi barangkali kejadiannya seperti itu. Nah, ini tugas lebih awal awas. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebentar lagi insyaallah di Monas lagi. Amin. Jangan pakai jalan-jalan kita, pakai jalan pusing ya. Kita udah acara guru mulia selesai, sukses, alhamdulillah. Ini akhirnya kan orang-orang yang awam yang ikut mau ngumpul di Monas, mereka jadi ikut zikir, kan bagus. Kita kan tidak nangis, mereka ikut nonton, ikut zikir, ikut kebahagiaan rahmatnya Allah SWT. Ini kan baik. Bismillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan gubernur kita semakin hari semakin baik. Ya, kalau enggak ya jawabannya ada pada dirinya sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentunya kita mencintai gubernur yang mencintai zikir, mencintai Sayyidina Muhammad. Kalau punya kesalahan, itu bukan malaikat, namanya juga manusia. Sekali lagi, namanya juga manusia, bisa salah. Enggak salah politik. Oleh wartawan di sini masuk aja di surat kabar. Jadi hadirin, itu yang terjadi kemarin yang membuat saya baca terlalu berat. Nah, ini kita malam hari ini mendengar penjelasan yang saya sampaikan tadi. Dan itu sumber acara malam tahun baru itu dengan mahalnya panggung dan penyewaan dan lain sebagainya, baliho sampai ke Jawa Timur, ke baliho Tegal, mana-mana, itu semuanya partisipasi daripada jemaah semua. Ya. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, barakah kembali kepada kita, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Semoga orang-orang yang masuk Islam dan mendapat hidayah di sesudah acara itu selalu kita kebahagiaan pahalanya. Kita berdoa di malam itu untuk para mendapat hidayah. Maka yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu. Akhirnya kita ringkaskan saja. Nah, lalu kalau seandainya dia berubah niat, nah sekarang bukan belum berbuat, niat belum berbuat, bukan berbuat, niat. Saya mau berbuat ini, sudah kena kan pahalanya, itu takdirnya berubah juga. Makin besar niatnya, makin besar pula berubah takdirnya kepada kebaikan atau kepada kemudahan atau kepada kesusahan. Tiba-tiba niat di hatinya muncul, bukan kuat. Aku akan meninggalkan dosa yang pernah dia perbuat, selalu dia perbuat misalnya. Ya, aku akan tinggalkan. Makin kuat niatnya, makin besar pintu kemudahan dibuka oleh Allah SWT. Fa'amma menatakan dengan amal dosa dan dosa dia siruh dia berbuat baik, makin dibuka pintu-pintu kemudahan baginya. Kemudahan bukan hanya di dunia, tapi juga di alam kubur dan di akhirat. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita sebelum bermunajat, saya mau pamit dan mohon doa. Ya, malam ini masih ditunggu oleh Profesor Yusuf
islah karena keadaan yang belum fit ya, kita mau menghadapi. Beliau menunggu sampai setengah 11 dari jam 10. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setelah itu saya juga mau pamit. Mau kemana? Mau ke Jawa Timur untuk mengantar undangan kepada Kiai Fatih Abdullah Fatih Langitan supaya bisa hadir di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan dengan mobil karena kita harus akan mampir di beberapa kiai di perjalanan beberapa hari, jadi tidak bisa pakai pesawat. Jadi malam ini berangkat selepas dari cek sebentar dengan blog langsung berangkat ke sana. Sampai di sana, subhanallah, pada hari Minggu di sana, kalau kebetulan insya Allah saya akan menyampaikan tausiah di haul Tuan Guru Syarwani Abdan alaihi rahmatullah di Bangil, haul hari Minggu ya. Jadi insya Allah saya belum hadir di situ, tapi insya Allah hadir. Bisa jadi hari Jumat sudah di Jakarta, bisa jadi hari Sabtu sudah di Jakarta, bisa jadi hari Minggu baru tiba di Jakarta. Ya, saya lihat keadaan saya sendiri, kalau sudah mampu ya kembalinya tidak dengan pesawat, mungkin bukan dengan mobil. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, cuma ini ada gesekan keras dari Denpasar. Denpasar minta ada malam Sabtu, udah kelamaan ditinggal Denpasar, jangan dicerai kami. Dia bilang ya yang di jalan sekarang kira-kira begitu kan, begitu keadaannya pada jadwal kita pada juga. Makanya oleh sebab itu saya sampaikan kepada saudara-saudara itu yang mempunyai keinginan untuk dihadiri majelis Rasulullah SAW, malam Rabu, malam Kamis itu banyak kosong. Kalau ini kosong, saya keluar kota. Kalau keluar kota, malam-malam lain kena hantam juga, kena imbasnya juga, gitu. Jadi nanti datang dari Allah. Jadi insya Allah saya tiba hari Jumat untuk bisa malam Sabtunya mengisi, atau hari Sabtu, atau hari Ahad, hari Minggu, insya Allah. Demikian, dan mohon doa dari hadirin hadirat supaya perjalanan ini dilindungi oleh Allah dengan keselamatan dan afiat, dan dipermudah dan diperlancar tanpa ada halangan apapun yang membawa kerugian secara zahir dan batin, dan juga dipermudah oleh Allah semudah-mudahnya, dan semoga Allah melimpahkan kemudahan bagimu semudah-mudahnya, melimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan dan rahmat seluas-luasnya dunia dan akhirat. Aqulu jami'an ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ya
Allah Subhanahu wa taala sudah menuliskan kita semuanya di surganya. Amin. Datang ke sini kau diangkat derajatnya lebih tinggi di surga. Keluar dari sini diangkat derajatnya lebih tinggi di dalam surga. Sampai ke tempat di mana kita bisa duduk bersimpuh, satu ruangan, satu pendopo dengan Sayyidina Muhammad SAW. Istana Muhammad Rasulullah yang paling megah dari seluruh istana yang ada di surga adalah istana Sayyidina Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berdoa mengingat Nabi kita, mendoakan muslimin muslimat agar dijauhkan dari musibah, dari masalah bagi kota kita, bagi para pejabat kita, agar diberi kemudahan, diberi hidayah yang jika dalam kesalahan, yang diberi kekuatan yang berada dalam kebenaran. Dan Allahumma amin bagi para pejabat kita dan juga bagi para dewan pemerintahan kita, di pemerintahan yang terendah, dewan pemerintahan juga yang tertinggi, kesemuanya dari bangsa ini dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini dengan rahmat yang indah, sehingga berubah niat-niat buruk menjadi niat mulia. Ya Rahman ya Rahim, dan kembali kepada kami pahalanya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawali wal In'am. Terima kasih bapak-bapak yang turut mengamankan dari polsek setempat, yang turut mengamankan lalu lintas. Mereka ini bismillah di jalan Allah karena mengamankan tempat ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan. Amin. Dan juga semua masyarakat yang barangkali lewat sini tersendat, karena tersendat bukan tertutup, tersendat karena lewatnya masyarakat masa kita, mereka tersendat. Semoga Allah limpahi pahala di dalam kesedihan dan kesusahan mereka, atau keresahan atau kemarahan mereka. Allah SWT memberikan pahala hingga mereka nanti bersyukur kelak di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Hadirin, saya tidak berpanjang lebar. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat hingga kita bisa berjumpa kembali. Amin Allahumma amin. Dan doa penutup akan dibacakan pada hari Bali Al-Bar, dan silakan bersida ya Rahman Rahimin walidayal muslimin mukhtasar. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya
قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمدهم الشهداء ونبيون من قبلي لا إله إلا الله اللهم عند برحمتك المغفرة لهذا المجلس الشريف يا الهادي الغالب إن شاء الله كلهم